banyak yang berhasil. Paling cuman yang nggak berhasil paling sekitar 20-an% lah. 20-an%. Ada pintu yang terbuka lagi Mas di sini. Tahu. Dan memang kalau untuk menuju yang ke pusatnya lebih enak dari situ. Tapi gini, resikonya lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purwo Pusasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Wonogiri, tepatnya di Purwantoro, dan saya bersama Mas Pujo Kuswoyo yang lama tidak tidak muncul di channel kita ini. Dan hari ini kita memang sengaja mumpung kita di Wonogiri, kalian kita kembali datang melakukan penelusuran di makam Tembung Boyo. Orang mengenal, merinding saya, mengenal makam Tembung Boyo ini sebagai pusat pesugihan kandang bubrah. Kita sudah membahasnya beberapa waktu yang lalu, tapi hari ini kita akan membahas lagi, kita mengulas lagi sebenarnya apa yang ada di makam Tembung Boyo, sekaligus apa sebenarnya pesugihan kandang bubrah itu. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Saya ingatkan juga untuk dulur yang punya keluhan-keluhan sakit, mungkin sakit fisik maupun sakit psikis, sepanjang itu bisa ditangani, silahkan berkomunikasi atau terapi ke Mas Pujo Kuswoyo. Nomor WA-nya kita cantumkan di sini, Mas. Ya. Nomor WA-nya ini di sini nih. Nah, agar lebih mudah aja berkomunikasi. Salam. Sedulur, ini adalah makam Tembung Boyo. Ada di Dusun Dangkrang, Desa Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Beberapa tahun kemarin kita sudah datang kemari. Kita sudah menelisik dan melakukan penelusuran. Namun ternyata ada saja hal menarik yang perlu kita kulik dan kita kupas. Nah, video kita kali ini adalah dalam rangka menyajikan hal menarik yang belum diketahui oleh para pemirsa. Dalam video sebelumnya, kita sudah pernah mengulas bahwa di bawah pohon besar ini, yang mana menurut kepercayaan ada makam Ki Ageng Imam Purboyo yang sudah tak nampak karena besarnya pohon yang menaunginya. Sesungguhnya adalah pintu gerbang atau pintu masuk menuju titik pusat pesugihan kandang bubrah itu sendiri. Namun, rata-rata bahkan mayoritas orang-orang yang datang berziarah, nenuwun, meminta, atau kadang melakukan prosesi ritual pesugihan kandang bubrah terpusat di bawah pohon besar ini. Hingga nampak sebagaimana kita lihat bekas-bekas kemenyan, pedupaan, minyak, dan lain sebagainya terkumpul, menyatu, dan teronggok sebagai gundukan besar di bawah pohon besar yang menaungi makam Ki Ageng Imam Purboyo ini. Barangkali semua berawal dari petunjuk yang secara turun-temurun dituturkan dan diceritakan pada mereka-mereka yang datang ngalap berkah di tempat ini. Namun demikian, terkadang tekad yang kuat membuat hal-hal yang seperti itu tak lagi terlintas
dalam pikiran mereka-mereka yang datang mencari pesugihan di tempat ini. Lantas tentu saja ada pertanyaan, jika ada pintu gerbang di sini, apakah juga ada pintu gerbang masuk di tempat yang lain? Jawabnya, tentu saja ada. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan mencari tahu dari arah mana saja titik pusat pesugihan kandang bubrah ini bisa dimasuki. Sekaligus juga kita akan mencari tahu, menelisik, resiko apa saja yang akan dihadapi jika ada yang berusaha masuk menuju titik pusat pesugihan kandang bubrah melalui pintu yang tidak biasanya, alias pintu alternatif. Oke sedulur, seperti tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa kali ini kita kembali datang berkunjung ke Dusun Dangkrang, Desa Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Ini di makam Tembung Boyo, yang mana seperti yang memang sempat viral juga, dan mohon maaf karena viral melalui channel saya, dan tujuan kita membuat video kemarin sebenarnya untuk edukasi, tapi ya nggak tahu ya pendapat orang. Nah, mumpung ini kita lagi ada proyek di Wonogirinan, kita kembali datang berkunjung ke tempat ini sekaligus juga bersama Mas Pujo Kuswoyo untuk sedikit kembali mengulas tentang pesugihan kandang bubrah yang ada di makam Tembung Boyo. Bisa dipisahkan lagi Mas, atau diceritakan lagi hasil komunikasinya tadi bagaimana? Kalau sedikit banyak memang masih sama seperti dulu ya. Tapi niat saya kali ini untuk untuk menjelaskan ke oknum-oknum ya, bukan semua orang yang datang ke sini itu. Betul. Bukan yang saya maksud, bukan semua orang yang datang ke sini. Oknum-oknum yang banyak yang menghubungi saya, biar mereka tahu dan jelas apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya makam Tembung Boyo itu. Dan saya sudah minta izin tadi, pas waktu saya komunikasi tadi. Begini ya, sampai saat ini kita sudah 2 tahun ya, yang kemarin bikin itu Mas rame-ramenya COVID ya, itu. Sampai sekarang masih ada yang menghubungi saya. Dikiranya saya itu istilahnya apa ya, juru kuncinya sini. Padahal bukan ya. Padahal bukan. Kita dari Ponorogo kok ya. Dan sampai sekarang saya mulai bukan risih tapi gimana ya? Ya terganggu lah. Ya terganggu. Dan bahkan banyak yang sudah saya blokir dari nomor saya. Karena apa? Mulai awal sampai sekarang itu yang menghubungi saya itu mencari pesugihan yang intinya pesugihannya itu untuk bisa membangkitkan mereka dari keterpurukan, datang ke sini pulang membawa hasil. Dan sampai sekarang masih gitu Mas. Dan saya kasih tahu, mereka masih tetap nggak percaya, dikiranya di sini itu datang pulang membawa hasil. Ya intinya pokoknya saya bukan juru kunci di sini dan saya nggak punya hak di sini. Saya cuman kita melakukan penelusuran saja dan membuka tabir atau rahasia sebenarnya di sini itu ada apa saja. Bisa diceritakan Mas? Memang di sini kalau penjelasan saya kemarin kan di sini cuma pintu masuk. Betul, ini pintu masuk. Karena apa? Karena dari mulai juru kunci yang pertama sudah tahu sebenarnya. Dan dia nggak mau langsung ke pusatnya. Gudang hartanya. Nggak mau. Makanya diajak ke sini. Dan kalau datang orang yang mempunyai hajat itu datang ke sini memang benar-benar tulus. Nggak seperti kebanyakan orang datang pulang membawa hasil. Mereka langsung doanya itu bisa langsung masuk ke tempat hartanya. Dan hartanya nggak langsung dikasih loh Mas. Tetap melalui proses. Tetap melalui proses, dan kebanyakan dari sekian banyak orang yang datang ke sini banyak yang berhasil memang. Banyak yang berhasil, paling cuman yang nggak berhasil paling sekitar 20-an% lah. 20-an %. Karena apa? Ya itu tadi,
niat mereka sudah jelek. Oh, Niatnya sudah jelek, makanya ya mereka yang goib itu kan seperti kan sama juga seperti manusia. betul. Oke. Sebenarnya mereka tuh baik-baik semua ya. Ya. Kitanya saja manusianya ini yang, Serakah kan? iya. Iya. Dan begini, saya komunikasi tadi, ada pintu yang terbuka lagi mas di sini. Di, di, di samping pintu yang di sini ada pintu Ada yang lain lagi. terbuka lagi ya, dan terbuka lagi memang semenjak paling sekitar belum ada 1 tahun lah terbuka itu. Dan ada yang tahu, ada sebagian orang yang tahu, dan memang kalau untuk menuju yang ke pusatnya lebih enak dari situ. Tapi gini, resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar karena apa? Kadang orang itu lupa apa yang dibutuhkan atau syarat yang dibutuhkan di sini. Iya. Itu kalau lupa, ada satu saja yang lupa, memang bisa langsung pergi ke pusatnya, tapi keluarnya dia membawa energi yang sangat jelek sekali. Vibrasinya buruk. Vibrasinya buruk sekali. Dan intinya dari dulu memang kalau di sini itu apa ya, syaratnya kan cuman memperbaiki rumah setiap tahun sekali. Ya. Kalau itu dari pintu yang baru itu lain lagi syaratnya. Itu sudah menjalur ke nyawa. Kalau ada sedikit syarat yang lupa. Nyawa taruhannya. Ya, nyawa taruhannya. Makanya banyak orang yang tanya itu langsung saya jawab, langsung saya suruh datang ke sini nemui juru kuncinya. Iya. Dan saya jawab saya nggak punya hak di sini. Iya. Tapi masih banyak yang nggak percaya, dikira saya itu tetap juru kuncinya di sini. Iya. Tadi sudah banyak ditempelkan kok di depan, ya. Depan tadi ada Pak Gareng namanya. Ya. Soalnya Mbah Sum kan situ ya. Ya. Mbah Sum sudah situ, terus desa itu mengeluarkan surat keputusan, mengingat, menimbang, memutuskan dan seterusnya. Pak Gareng jadi juru kunci. Itu anaknya Mbah Sum. Seingat saya ya. Soalnya saya pas ke Mbah Sum dulu sama Pak Imam CTD, Pak Imam Merista itu. Ya. Pak Gareng juga di sana. Tentunya mungkin beliau memang putranya. Kita fitnya belum tahu, tapi yang kira-kira begitu. Tadi saya lihat kalau ada nomornya tadi, memang saya mau catat. Kalau ada yang tanya tadi, saya suruh menghubungi langsung. Ya, saya cari nggak ada nomornya tadi. Iya. Jadi saya juga Mas Pujo Kuswoyo itu video-video kita itu sebenarnya lebih ke edukasi ya, Mas. Ya, lebih ke edukasi, bukan ke seperti itu, karena memang kita anak Pak Tilas ya. Jadi mohon untuk pemirsa semuanya memahami. Mas, tadi Mas Pujo kan bilang bahwa ada pintu lain selain pintu yang ada di bawah pohon pohon pre apa ini? Ya, ini pohon pre ini. Itu dari arah mana itu, Mas? Dari arah, kalau sana itu madep kemana? Barat ya? Sana itu barat laut. Barat daya. Iya, ada ke sana dan pintu masuknya dari timur agak utara ya. Pokoknya lurus yang ke pusatnya. Kalau dari sini ini kan pintu masuk, dan yang pusatnya kan ke arah mana itu? Ke sana, ke barat laut. Ya, ke barat laut. Ke barat laut. Ya. Sebenarnya saya tahu, tapi saya nggak mau ngasih tahu karena nanti bisa disalahgunakan. Ya, gitu loh. Jadi intinya kembali ke yang kemarin kita sampaikan ya Mas, bahwa makam Tembung Boyo ini sebenarnya kan situs bersejarah. Di sini ada, menurut yang kita dapat, Ki Ageng Imam Purboyo, kemudian ada Mbah Makali yang di sana. Itu banyak makam aulia di sini. Namun ternyata ya di semua situs bersejarah itu selalu saja ada orang yang menyalahgunakan. Salah satunya untuk mencari pesugihan. Dan itu banyak sekali Mas. Bahkan ada situs-situs yang baru ditemukan langsung digunakan seperti itu juga. Emang bisa? Bisa. Bisa, tetap bisa. Semua itu tergantung vibrasi mereka masing-masing. Dan situs-situs itu sebenarnya juga menyediakan apa yang mereka inginkan, tapi harus benar-benar tahu dari mana mereka harus meminta. Sebenarnya begitu jalurnya. Iya, semua situs itu sebenarnya bisa. Sama syarat-syarat administrasi. Nah, kalau di sini kan sudah tahu semua. Kalau memang di sini itu hanya untuk mencari pesugihan. Makanya semua orang yang datang sini itu meninggalkan vibrasi masing-masing. Dan kalau sudah menumpuk banyak sekali ya, jadinya sangat mistis sekali.
dan sangat kuat sekali Oke, oke. jadinya. Rangkaian dari keinginan Ya, doa yang kemudian tertinggal di iya, sini beserta nafsu untuk ingin iya, memiliki harta tadi ternyata terkumpul menjadi hal ya, yang kayak gitu ya tadi ya. betul. Nggih. Matur nuwun Ya Mas Mas. Pujo. Lur, sekali lagi yang kita sampaikan ini edukasi. Wala tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam